Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang sistem pencernaan. Kalau kemarin kita sudah bahas anatomi fisiologinya, hari ini kita akan bahas patofisiologi sistem digestif dan hepatobiliar. Di antaranya adalah gastritis. Namun, seperti biasanya sebelum kita belajar atau diskusi, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Gastritis adalah suatu peradangan atau pendarahan pada mukosa lambung yang disebabkan oleh faktor iritasi, infeksi, dan ketidakteraturan dalam pola makan. Misalnya karena telat makan, makan terlalu banyak, cepat, makan makanan yang terlalu banyak bumbu dan pedas. Menurut Mutakin tahun 2011, penyebab dari gastritis antara lain obat-obatan seperti obat antiinflamasi non-steroid, sulfonamid, steroid, kokain, agen kemoterapi, salisilat, dan digitalis yang bersifat mengiritasi mukosa lambung. Yang kedua karena minuman beralkohol, misalnya whisky, vodka, dan gin. Yang ketiga karena infeksi bakteri, misalnya seperti Helicobacter pylori, Helicobacter helmani, Streptococcus, Staphylococcus, Proteus species, dan lain sebagainya. Lalu karena infeksi virus, misalnya Cytomegalovirus. Karena infeksi jamur, misalnya jamur Candidiasis, Histoplasmosis, dan Picomycosis. Lalu penyebab lainnya karena stres fisik yang disebabkan oleh luka bakar, sepsis, trauma, pembedahan, gagal nafas, gagal ginjal, kerusakan susunan saraf pusat, dan reflux usus lambung. Etiologi lain selain 6 hal di atas yaitu makanan dan minuman yang bersifat iritan. Misalnya makanan berbumbu dan minuman dengan kandungan kafein dan alkohol, ini merupakan agen-agen iritasi mukosa lambung. Kemudian garam empedu terjadi pada kondisi reflux garam empedu, yaitu komponen penting alkali untuk aktivasi enzim-enzim gastrointestinal. Refluksnya dari usus kecil ke mukosa lambung, sehingga menimbulkan respon peradangan mukosa. Kemudian karena iskemia, hal ini berhubungan dengan akibat penurunan aliran darah ke lambung. Lalu trauma langsung lambung berhubungan dengan keseimbangan antara agresi dan mekanisme pertahanan untuk menjaga integritas mukosa yang dapat menimbulkan respon peradangan pada mukosa lambung. Selanjutnya kita akan bahas tanda gejala atau manifestasi klinis dari gastritis. Kita bahas dulu tentang gastritis akut. Gambaran klinisnya meliputi dapat terjadi ulcerasi superficial dan dapat menimbulkan hemoragi. Rasa tidak nyaman pada abdomen dengan sakit kepala, kelesuan, mual, dan anoreksia, disertai muntah dan cekukan. Kemudian beberapa pasien menunjukkan asimptomatik tanpa gejala. Dapat terjadi kolik dan diare jika makanan yang mengiritasi tidak dimuntahkan, tetapi malah mencapai usus. Kemudian pasien biasanya pulih kembali sekitar sehari meskipun nafsu mungkin akan hilang selama 2-3 hari. Untuk gastritis kronis, pasien dengan gastritis tipe A secara khusus asimptomatik kecuali untuk gejala defisiensi vitamin B12. Pada gastritis tipe B, pasien mengeluh anoreksia atau nafsu makan menurun, nyeri ulu hati setelah makan, kembung, rasa asam di mulut, atau mual dan muntah.
Berikutnya kita akan bahas mengenai patofisiologi gastritis akut maupun kronis. Untuk gastritis akut dapat disebabkan oleh karena stres, zat kimia, obat-obatan, dan alkohol, makanan yang pedas, panas, maupun asam. Pada pasien yang mengalami stres akan terjadi perangsangan saraf simpatis nervus vagus yang akan meningkatkan produksi asam klorida. Asam klorida ini meningkat di dalam lambung dan akan menimbulkan rasa mual, muntah, dan anoreksia. Zat kimia maupun makanan yang merangsang akan menyebabkan sel epitel kolumner yang berfungsi untuk menghasilkan mukus mengurangi produksinya. Sedangkan mukus itu fungsinya untuk memproteksi mukosa lambung agar tidak ikut tercerna respon mukosa lambung karena penurunan sekresi mukus bervariasi di antaranya vasodilatasi sel mukosa gaster. Lapisan mukosa gaster terdapat enzim yang memproduksi asam klorida atau HCl, terutama daerah fundus. Vasodilatasi mukosa gaster akan menyebabkan produksi HCl meningkat. Anoreksia juga dapat menyebabkan rasa nyeri. Rasa nyeri ini ditimbulkan oleh karena kontak HCl dengan mukosa gaster. Respon mukosa lambung akibat penurunan sekresi mukus dapat berupa pengelupasan. Pengelupasan sel mukosa gaster akan mengakibatkan erosi memicu timbulnya perdarahan. Perdarahan yang terjadi dapat mengancam hidup penderita, namun dapat juga berhenti sendiri karena proses regenerasi, sehingga erosi menghilang dalam waktu 24 atau 48 jam setelah pendarahan. Berikutnya gastritis kronis. Inflamasi lambung yang lama dapat disebabkan oleh ulkus benigna atau maligna dari lambung atau oleh bakteri Helicobacter pylori. Gastritis kronis dapat diklasifikasikan sebagai tipe A atau tipe B. Tipe A atau sering disebut sebagai gastritis autoimun diakibatkan dari perubahan sel parietal yang menimbulkan atrofi dan infiltrasi seluler. Hal ini dihubungkan dengan penyakit autoimun seperti anemia perniciosa dan terjadi pada fundus atau korpus dari lambung. Tipe B kadang disebut sebagai gastritis, mempengaruhi antrum dan pylorus, ujung bawah lambung dekat duodenum. Ini dihubungkan dengan bakteri pylori. Faktor diet seperti minum panas atau pedas, penggunaan atau obat-obatan dan alkohol, merokok atau reflux isi usus ke dalam lambung. Ini dia pathway-nya ya, dimulai dari penyebabnya yaitu Helicobacter pylori, zat-zat korosif dan stres. Helicobacter pylori menyebabkan infeksi mukosa lambung dan dia akan meningkatkan asam lambung. Zat-zat korosif dia juga akan mengganggu difusi barier mukosa dan akan meningkatkan asam lambung. Stres akan menstimulasi nervus vagus dan akan mengakibatkan refleks entrik dinding lambung dan akan meningkatkan hormon gastrin dan menstimulasi sel parietal untuk meningkatkan asam lambung atau HCl. Kemudian peningkatan asam lambung ini menyebabkan iritasi mukosa lambung dan menyebabkan peradangan mukosa lambung, dan ini akan menimbulkan masalah keperawatan nyeri. Selain nyeri, peradangan mukosa lambung akan menyebabkan ansietas. Ansietas ini timbul karena kurang informasi. Kurang informasi akan menyebabkan masalah kurang pengetahuan. Kemudian peradangan ini akan menyebabkan hiperemis, kemudian atrofi gaster mukosa menipis, kemudian kehilangan fungsi kelenjar fundus, dan ini merupakan faktor intrinsik. Kemudian akan mengalami penurunan absorpsi vitamin B12 dan akan muncul anemia perniciosa, dan ini akan menurunkan volume darah merah, kemudian menurunkan suplai O2 ke jaringan karena salah satu fungsi dari darah merah yang banyak mengandung hemoglobin itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, lalu akan menimbulkan kelemahan fisik dan menyebabkan masalah intoleransi aktivitas. Kemudian peradangan mukosa lambung ini akan memicu hipotalamus mengaktivitaskan atau memicu aktivitas lambung ya. Jadi aktivitas lambung itu meningkat, asam lambungnya akan meningkat, akan terjadi kontraksi otot lambung dan terjadilah anoreksia, mual muntah,
Kemudian masukkan cairan yang tidak adekuat, ini akan memicu hilangnya cairan. Maka masalah yang akan muncul adalah risiko kekurangan volume cairan. Nah, karena anoreksia atau mual muntah muncul, maka masukan nutrien akan inadekuat. Dan ini akan menyebabkan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Berikut pemeriksaan penunjang yang biasa diberikan atau dilakukan pada pasien dengan gastritis. Yang pertama adalah radiologi, yaitu sinar X gastrointestinal bagian atas. Lalu endoskopi, yaitu gastroskopi, ditemukan mukosa yang hiperemik. Lalu laboratorium biasanya mengetahui kadar asam hidroklorida di dalam lambung. Lalu ada EGD, ini adalah tes diagnostik kunci untuk perdarahan gastritis. Dilakukan untuk melihat sisi perdarahan atau derajat ulkus jaringan atau cedera. Kemudian pemeriksaan histopatologi, ini tampak kerusakan mukosa karena erosi, tidak pernah melewati mukosa muskularis. Lalu ada analisa Gaster, dapat dilakukan untuk menentukan adanya darah, mengkaji aktivitas sekretori mukosa Gaster, contohnya peningkatan asam hidroklorik dan pembentukan asam noctura penyebab ulkus duodenal. Pemeriksaan penunjang yang lain yaitu tes feses. Ya, tes feses akan positif biasanya terdapat Helicobacter pylori. Kemudian pemeriksaan kreatinin biasanya tidak meningkat bila perfusi ginjal dipertahankan. Kemudian tes amonia dapat meningkat apabila disfungsi hati berat, mengganggu metabolisme dan ekskresi urea atau transfusi darah lengkap dan jumlah besar diberikan. Kemudian natrium dapat meningkat sebagai kompensasi hormonal terhadap simpanan cairan tubuh. Kalium dapat menurun pada awal karena pengosongan gaster berat atau muntah atau diare yang berdarah. Kemudian amilase serum akan meningkat dengan ulkus duodenal kadar rendah diduga gastritis. Jadi ada pemeriksaan laboratorium meliputi kreatinin, amonia, natrium, kalium, dan amilase. Untuk penata laksanaannya, yang pertama pengobatan pada gastritis itu meliputi antikoagulan bila ada perdarahan pada lambung. Yang kedua antasida, pada gastritis yang parah, cairan dan elektrolit diberikan intravena untuk mempertahankan keseimbangan cairan sampai gejala-gejalanya mereda. Untuk gastritis yang tidak parah diobati dengan antasida dan istirahat. Kemudian histonin, ranitidin dapat diberikan untuk menghambat pembentukan asam lambung dan kemudian menurunkan iritasi lambung. Sucralfate diberikan untuk melindungi mukosa lambung dengan cara menyelimutinya untuk mencegah difusi kembali asam dan pepsin yang menyebabkan iritasi. Kemudian pembedahan untuk mengangkat gangren dan perforasi. Kemudian reseksi lambung itu mengatasi obstruksi pylorus. Untuk penata laksanaan secara keperawatan itu meliputi tirah baring, kemudian mengurangi stres dan pengaturan diet. Makanan yang sudah dihaluskan seperti puding, agar-agar, dan sup biasanya dapat ditoleransi setelah 12-24 jam. Dan kemudian makanan-makanan berikutnya ditambahkan secara bertahap. Pasien dengan gastritis superfisial yang kronis biasanya berespon terhadap diet sehingga harus menghindari makanan yang berbumbu banyak atau berminyak. Penata laksanaan pada gastritis secara medis meliputi gastritis akut diatasi dengan menginstruksikan pasien untuk menghindari alkohol dan makanan sampai gejala berkurang. Bila pasien mampu makan melalui mulut, diet mengandung gizi dianjurkan. Bila gejala menetap, cairan perlu diberikan secara parenteral. Bila perdarahan terjadi, maka penata laksanaannya adalah serupa dengan prosedur yang dilakukan untuk hemoragik saluran gastrointestinal bagian atas. Bila gastritis diakibatkan oleh mencerna makanan yang sangat asam atau alkali, pengobatan terdiri dari pengenceran dan penetralisasian agen penyebab. Untuk menetralkan asam digunakan antasida umum, misalnya aluminium hidroksida. Untuk menetralkan alkali digunakan jus lemon encer atau cuka encer. Bila korosi luas atau berat, emetik dan lavase dihindari karena bahaya perforasi. Terapi pendukung mencakup intubasi, analgesik dan sedatif, antasida, serta cairan intravena.
Endoskopi fiberopti mungkin diperlukan. Pembedahan darurat mungkin diperlukan untuk mengangkat gangren atau jaringan perforasi. Gastrojejunostomi atau reseksi lambung mungkin diperlukan untuk mengatasi obstruksi pilus. Gastritis kronis diatasi dengan memodifikasi diet pasien, meningkatkan istirahat, mengurangi stres, dan memulai farmakoterapi. Helicobacter pylori dapat diatasi dengan antibiotik seperti tetrasiklin atau amoxicillin, dan garambismu misalnya peptobismu. Pasien dengan gastritis A biasanya mengalami malabsorpsi vitamin B12 yang disebabkan oleh adanya antibodi terhadap faktor intrinsik. Komplikasi yang mungkin dapat terjadi pada gastritis menurut dermawan yaitu perdarahan saluran cerna bagian atas atau ulcus pepticum, perforasi dan anemia karena gangguan absorpsi vitamin B12. Selanjutnya kita akan membahas asuhan keperawatan pada pasien gastritis. Yang pertama, lakukanlah pengkajian. Pengkajian dilakukan dengan pendekatan proses keperawatan melalui wawancara, observasi langsung, dan melihat catatan medis. Adapun data yang diperlukan pada pasien gastritis yaitu yang pertama adalah data dasar, yaitu identitas klien, meliputi nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, bahasa yang digunakan, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, alamat, sumber dana atau biaya, serta identitas orang tua atau identitas penanggung jawab. Kemudian kaji riwayat kesehatan, meliputi keluhan utama. Biasanya klien mengeluhkan nyeri ulu hati dan perut sebelah kiri bawah. Lalu kaji juga riwayat kesehatan sekarang, meliputi perjalanan penyakitnya, awal dari gejala yang dirasakan klien, keluhan timbul dirasakan secara mendadak atau bertahap, faktor pencetusnya, upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu kaji juga riwayat kesehatan terdahulu, meliputi penyakit yang berhubungan dengan penyakit sekarang, riwayat di rumah sakit, dan riwayat pemakaian obat. Kemudian kaji juga riwayat kesehatan keluarga, dihubungkan dengan kemungkinan adanya penyakit keturunan, kecenderungan, alergi dalam satu keluarga, penyakit menular akibat kontak langsung maupun tidak langsung. Pada pasien gastritis dikaji adakah keluarga yang mengalami gejala serupa. Penyakit keluarga berkaitan erat dengan penyakit yang diderita pasien. Apakah hal ini ada hubungannya dengan kebiasaan keluarga dengan pola makan? Misalnya minum minuman yang panas, bumbu penyedap terlalu banyak, perubahan pola kesehatan berlebihan, penggunaan obat-obatan, alkohol, dan rokok. Pengkajian fokus terkait dengan penyakit gastritis meliputi pola pemeliharaan kesehatan, pola nutrisi metabolik, pola eliminasi, pola latihan aktivitas, pola kognisi persepsual, pola istirahat tidur, pola konsep diri persepsi diri, pola peran dan hubungan, pola reproduksi atau seksual, pola mekanisme coping, dan pola keyakinan dan spiritual. Untuk pola pemeliharaan kesehatan, itu menggambarkan persepsi, pemeliharaan, dan penanganan kesehatan, persepsi terhadap arti kesehatan dan penata laksanaan kesehatan, kemampuan menyusun tujuan, pengetahuan tentang praktek kesehatan. Kemudian untuk pola nutrisi metabolik menggambarkan masukan nutrisi, balance cairan dan elektrolit, nafsu makan, pola makan, diet, kesulitan menelan, mual atau muntah, makanan kesukaannya. Untuk pola eliminasi, menjelaskan pola fungsi ekskresi, kandung kemih dan kulit, kebiasaan defekasi, ada tidaknya masalah defekasi, masalah miksi, misalnya oliguri atau disuri, penggunaan kateter, frekuensi defekasi dan miksi, karakteristik urin dan feses, pola infus cairan, infeksi saluran kemih. Kemudian untuk pola latihan dan aktivitas, menggambarkan pola latihan aktivitas, fungsi pernafasan dan sirkulasi. Pentingnya latihan atau gerak dalam keadaan sehat dan sakit, gerak tubuh dan kesehatan berhubungan satu sama lain. Range of motion, riwayat penyakit jantung,
frekuensi, irama, dan kedalaman nafas, bunyi nafas, riwayat penyakit paru. Kemudian pola kognisi persepsual, menjelaskan persepsi sensori dan kognisi. Pola persepsi sensori meliputi pengkajian fungsi penglihatan, pendengaran, perasaan, pembau, dan kompensasinya terhadap tubuh. Sedangkan pola kognisi di dalamnya mengandung kemampuan daya ingat klien terhadap peristiwa yang telah lama terjadi dan atau baru terjadi, dan kemampuan orientasi klien terhadap waktu, tempat, dan nama orang atau benda yang lain. Tingkat pendidikan, persepsi nyeri dan penanganan nyeri, kemampuan untuk mengikuti, menilai nyeri skala 0-10, pemakaian alat bantu dengar, melihat, kehilangan bagian tubuh atau fungsinya, tingkat kesadaran, orientasi pasien, adakah gangguan penglihatan, pendengaran, persepsi sensori, nyeri, penciuman, dan lain-lain. Pola istirahat tidur menggambarkan pola tidur, istirahat, dan persepsi tentang energi, jumlah jam tidur pada siang dan malam, masalah selama tidur, insomnia atau mimpi buruk, penggunaan obat, dan mengeluh letih. Kemudian pola konsep diri persepsi diri menggambarkan sikap tentang diri sendiri dan persepsi terhadap kemampuan. Kemampuan konsep diri antara lain gambaran diri, harga diri, peran, identitas, dan ide diri sendiri. Manusia sebagai sistem terbuka di mana keseluruhan bagian manusia akan berinteraksi dengan lingkungannya. Di samping sebagai sistem terbuka, manusia juga sebagai makhluk biopsikososiokultural spiritual dan dalam pandangan secara holistik. Adanya kecemasan, ketakutan, atau penilaian terhadap diri, dampak sakit terhadap diri, kontak mata, isyarat nonverbal, ekspresi wajah, merasa tak berdaya, gugup, atau rileks. Kemudian terkait dengan pola peran dan hubungan, menggambarkan dan mengetahui hubungan dan peran klien terhadap anggota keluarga dan masyarakat tempat tinggal klien. Pekerjaan, tempat tinggal, tidak punya rumah, tingkah laku yang pasif atau agresif terhadap orang lain, dan masalah keuangan. Kemudian pola reproduksi atau seksual menggambarkan kepuasan atau masalah yang aktual atau dirasakan dengan seksualitas, dampak sakit terhadap seksualitas, riwayat haid, pemeriksaan mamai sendiri, riwayat penyakit hubungan seksual, dan pemeriksaan genitalia. Kemudian pengajian pola mekanisme coping menggambarkan kemampuan untuk menangani stres dan penggunaan sistem pendukung. Penggunaan obat untuk menangani stres, interaksi dengan orang terdekat, menangis, kontak mata, metode coping yang biasa digunakan, efek penyakit terhadap tingkat stres. Lalu pola keyakinan dan spiritual menggambarkan dan menjelaskan pola nilai keyakinan termasuk spiritual, menerangkan sikap dan keyakinan klien dalam melaksanakan agama yang dipeluk dan konsekuensinya. Agama, kegiatan keagamaan, dan budaya, berbagi dengan orang lain, bukti melaksanakan nilai dan kepercayaan, mencari bantuan spiritual, dan pantangan dalam agama selama sakit. Ini beberapa diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan gastritis. Yang pertama, nyeri berhubungan dengan mukosa lambung teriritasi. Yang kedua, resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan perdarahan, mual, muntah, atau anoreksia. Yang ketiga, resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan anoreksia, mual, dan muntah. Yang keempat, ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan, ancaman kematian, atau nyeri. Yang kelima, kurang pengetahuan tentang penyakitnya berhubungan dengan kurang terpaparnya dengan informasi. Yang keenam, risiko infeksi dengan faktor risiko agen cedera fisik. Yang ketujuh, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang pengetahuan atau kurang informasi. Saya tidak akan membahas semuanya mengenai tujuan, kriteria hasil, serta intervensi dari masing-masing diagnosa. Nanti ada beberapa diagnosa yang saya tidak jabarkan. Tugas Anda adalah Anda membuka buku Nanda Niknoknya untuk melengkapi dari tujuan maupun kriteria hasil serta intervensi dari masing-masing diagnosa yang belum tertera di dalam slide ini. Baik, yang pertama tentang nyeri berhubungan dengan mukosa lambung teriritasi. Tujuannya setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan nyeri pasien berkurang. Kriteria hasilnya, klien mengatakan nyeri berkurang, bahkan hilang, dan merasa nyaman. Intervensinya yang bisa diberikan, kaji nyeri termasuk lokasi, lamanya, intensitas, skala 0-10,
selidiki, dan laporkan perubahan nyeri dengan tepat. Yang kedua, istirahatkan pasien pada saat nyeri muncul. Yang ketiga, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam saat nyeri. Lalu yang keempat, kompres hangat pada daerah nyeri. Yang kelima, observasi tanda-tanda vital. Yang keenam, berikan posisi nyaman. 7. Kolaborasi pemberian analgesik. Berikutnya adalah kekurangan volume cairan atau kehilangan aktif berhubungan dengan pendarahan, mual, muntah, dan anoreksia. Tujuannya setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dapat menunjukkan pemasukan elektrolit yang kuat. Kriteria hasilnya, klien akan menunjukkan intake makanan melalui keseimbangan diet, pasien menunjukkan perilaku mempertahankan pola nutrisi. Intervensi yang bisa diberikan yaitu catat karakteristik muntah atau drainase, 2. Monitor tanda vital, 3. Awasi masukan dan keluaran dihubungkan dengan perubahan berat badan, yang keempat, ukur kehilangan darah atau cairan melalui muntah, yang kelima, pertahankan tirah baring, mencegah muntah dan tegangan saat defekasi, yang keenam, tinggikan kepala tempat tidur selama pemberian antasida, dan yang ketujuh, kolaborasi dengan tim dokter dengan pemberian obat sesuai dengan indikasi. Diagnosa yang ketiga sekaligus ini diagnosa yang terakhir yang akan saya bahas ya, yaitu resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan anoreksia, mual, dan muntah. Tujuannya yaitu klien dapat menunjukkan tidak adanya tanda-tanda ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kriteria hasilnya nafsu makan baik, porsi makan dihabiskan, berat badan normal sesuai dengan tinggi badannya. Intervensinya, kaji nafsu makan klien, kaji hal-hal yang menyebabkan klien malas makan, anjurkan klien untuk makan porsi sedikit tapi sering, anjurkan dan ajarkan melakukan kebersihan mulut sebelum makan, lalu kolaborasi dengan tim gizi dalam pemberian diet TKTP. Ini dia referensi yang Bu Triana gunakan ya. Jadi ini slide yang hampir terakhir ya sebelum slide terima kasih. Seperti biasanya jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share ya. Karena kalau teman-teman gak share ya, maka manfaatnya itu tidak bisa diterima oleh orang lain juga gitu ya. Mohon bantu share ke orang lain supaya Anda juga mendapatkan berkahnya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan, sudah mendengarkan ya. Semoga bermanfaat. Dari Bu Triana kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.